kemudian ketika berada di hadapan Allah, ya, tidak bisa dia mengambil amalnya. Amalnya akan hanya dijadikan sebagai amal sia-sia, seperti debu yang berterbangan. Kita mendapati jika kemudian mungkin jalan berdebu itu, mobil lewat, masya Allah debunya banyak. Tapi apakah bisa kita mengambilnya? Tidak. Kita tahu bahwa debunya berterbangan. Atau bahkan kita coba lihat ya, kalau rumah kita itu ada yang bolong, ada matahari, itu kan ada sinar masuk ya. Itu kita lihat itu pasti banyak debunya itu. Ya, banyak kayak kecil-kecil berterbangan itu. Coba kita ambil, nggak bisa. Ya. Nah itu. Nah jadi amal yang tidak mutaba'ah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa radun itu hanya akan tertolak. Dan Rasul sudah mengingatkan kita di hadis bawahnya, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Makanya Pak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam riwayat Muslim sampai untuk agar betul-betul menjadi hujah di hadapan Allah atas umatnya, bahwa apa yang beliau contohkan dari ibadah itu betul-betul detail sudah Rasul contohkan. Sampai apa? Rasul itu pernah mempraktekkan sholat di atas masroh. Masroh itu panggung, jadi tempat yang tinggi gitu maksudnya ya. Karena tempat yang tinggi agar bisa dilihat oleh banyak orang dan dilihat lebih jelas. Maka Rasul mempraktekkan sholatnya itu di atas masroh, di atas tempat yang tinggi, di atas panggung. Artinya seperti itu. Ya. Nah ini untuk bagaimana agar umat Rasul itu betul-betul dalam mempraktekkan ibadah sesuai dengan sunnah Rasul. Karena dengan itulah amal akan diterima di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, melaksanakannya disertai rasa takut dan berharap. Ya. Nah, kita nanti mendapat itu Bu di halaman 20 sampai 21. Ya, hadis yang sangat indah itu. Ya. Surat Al-Mu'min ayat 60. Ketika Ibunda Aisyah bertanya ayat ini, surat Al-Mu'min ayat yang ke-60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ya. Walladzina yu'tuna ma ataw, adapun mereka orang-orang yang memberikan dari apa yang Allah berikan kepada mereka, wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka dalam kondisi takut, annahum ila rabbihim raji'un, yang kemudian mereka paham betul bahwa mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Apa kata Ibunda Aisyah kepada Rasul? Ya Rasulullah, huwallazi yasriku wa yazni wa yasrabul khamra wa huwa yakhafullah. Ya Rasulullah, apakah mereka ini adalah orang yang di satu sisi melakukan ibadah kepada Allah, tapi di sisi lain dia mau mencuri, dia mau berzina, dia mau minum khamr, yang sehingga kemudian dia takut kepada Allah. Lah orang melakukan ibadah kok takut? Apakah dengan ketika dia melakukan ibadah yang menjadikan kemudian takutnya dia karena dia masih mau melakukan maksiat, yaitu dengan masih mau berzina, masih mau minum khamr, masih mau mencuri? Kan bisa jadi ada ya seorang muslim kan gitu kan, yang dia melakukan ibadah kepada Allah tapi masih mau melakukan dosa. Ya, apakah yang dimaksudkan dengan ayat ini yang seperti ini ya Rasulullah? Tapi apa kata Rasulullah? Rasul mengatakan, la ya binta Abi Bakrin. Ya, tidak wahai putri Abu Bakar. Nanti riwayat yang lain mengatakan, la ya binta Sodik. Tidak wahai putri As-Sodik Abu Bakar As-Siddiq, artinya begitu. Enggak wahai Aisyah, bukan begitu. Walakinnahu alladhi yusolli wa yasumu wa yatasaddaqu wa yakhafullah ayyataqabbala minhu. Ya. Jadi nanti ada riwayat yang lain, ya katakan apa? Tidak wahai Aisyah, tapi mereka itu adalah orang yang sholat, orang yang berpuasa, orang yang mau bersedekah, tapi mereka takut jika amalannya tidak diterima oleh Allah. Ya. Tapi mereka takut jika amalnya tidak diterima oleh Allah. Mereka takut. Sudah beribadah, tapi adanya rasa takut. Ya, maka apa?
Penting. Di dalam ibadah yang untuk kita lakukan apa? Ketika kita melakukan ibadah, adanya rasa takut dan harap kepada Allah. Harapan besar, ya Allah, terimalah ibadahku ini. Dan adanya rasa takut kita khawatir jika Allah tidak menerima ibadah kita. Ya. Karena sahabat Ali pun pernah mengatakan apa? Kunu liqabulil amali asyaddu ihtimaman bil amal. Fa innama yaqulullahu ta'ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan apa? Hendaklah kalian untuk perhatian dengan diterima tidaknya amal kalian lebih besar daripada amal itu sendiri. Kenapa? Karena banyak orang yang hanya memperhatikan amalku sekian, aku harus beramal sekian, aku harus melakukan ibadah sekian, tapi tidak memperhatikan kualitasnya. Yang karena terpenting bukan pada amalnya, tapi terpenting adalah diterima tidak amal kita. Maka kita perlu memperhatikan faktor-faktor apa yang dapat menjadikan agar amal kita diterima. Gitu kan? Maka diantaranya Pak, perlu ketika kita di dalam beramal adalah disertai dengan rasa takut dan harap kita kepada Allah. Takut jika Allah tidak terima amal kita, dan kita berharap kepada Allah dengan harapan yang besar agar amal kita diterima di sisi Allah. Itu yang ketiga. Adapun yang keempat, ya, khusyuk, rendah hati dan lapang dada. Dalil yang kita ambil dari dalil yang ada bisa dilihat di halaman 25 surat Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Innahum kanu yusari'una fil khairat, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang menyegerakan diri mereka di dalam kebaikan. Segera ibadah, menyegerakan dalam melakukan ibadah. Wajad'unana raghaba wa rahaba, dan mereka melakukan ibadah itu ya dengan penuh harap dan cemas. Ya. Jadi apa? Dengan penuh kehusuan. Wa kanu lana khashiin, dan mereka pun datang kepada kami dengan melakukan ibadah khashiin. Hadirkan hati ketika kita melakukan ibadah, sehingga ibadah itu akan membekas, memberikan pengaruh kepada akhlak kita. Kadang kan ada kan mantu yang mempermasalahkan mertuanya dengan dia mengatakan apa? Pak Ustadz, padahal mertuaku itu sholatnya, ya Allah, sholat malamnya, Masya Allah, puasanya, Masya Allah, tapi mulutnya, Masya Allah juga gitu ya. Tapi ini ngomong Ustadz langsung mengena, menusuk gitu ya, Masya Allah. Yang padahal kan apa? Ya bisa jadi memang benar. Sholatnya tepat waktu, ibadahnya, sholat malamnya tidak tertinggal, baca Qur'annya tidak tertinggal, sholat malamnya tidak tertinggal, puasa sunnahnya tidak tertinggal. Kenapa? Karena tidak khusyuk untuk mengerjakan itu. Maka tidak berdampak kepada akhlak dan perbuatannya. Kan kita mendapati hampir semua daripada ibadah yang ada untuk merubah akhlak. Kan begitu ya? Untuk merubah akhlak. Sholat, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu loh. Jadi kalau seorang itu sholatnya benar, sholatnya khusyuk, sholatnya langsung masuk meresap ke dalam hati, insya Allah akan merubah seseorang itu untuk tidak terjerumus kepada perbuatan keji dan mungkar. Coba amalan apa lagi dari amalan ibadah yang ada? Puasa. Puasa juga begitu. Laisa siyam minal akli wa syurbi, innama siyam minal lagwi warrafas. Puasa itu bukan hanya sekedar seorang tidak makan dan tidak minum, tapi puasa itu selain seorang tidak makan dan tidak minum untuk mencegah, menghindarkan seorang dari perbuatan lahun dan rofas. Lahun itu perbuatan yang sia-sia, yang gak ada manfaatnya,
tinggalkan. Ya, jadi berpengaruh daripada puasa itu untuk itu. Begitu juga apa? Profas. Ya. Obrolan jorok, omongan jorok, ya. Omongan yang negatif, maka untuk ditinggalkan. Hanya seperti itu ya. Nah, ini. Itu keempat para Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya. Yaitu apa? Wa kanu lana khosyin. Ibadah yang berkualitas, ibadah yang akan diterima oleh Allah adalah ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba yang penuh dengan kekhusyuan. Ya, wa kanu lana khosyin. Ya, berikutnya poin berapa berarti Bu? Kelima ya. Konsisten. Nah, di halaman 31. Ya, agar menjadikan ibadah kita menjadi ibadah berkualitas, menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah, lakukanlah ibadah itu dengan terus menerus. Ya, jangan hanya sesekali. Sesekali sholat, satu kali, ya 1 bulannya enggak, ya. Baca Quran sehari, ya 29 harinya tidak, masya Allah. Bersedekah sekali, ya 28 harinya enggak sedekah. Terus continue, ya. Dalam riwayat Imam Tirmidzi Rasul kan mengatakan begitu ya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba terus menerus meskipun sedikit. Konsisten ya. Ya, begitu. Baca Quran kita 1 hari 1 muka enggak apa-apa, tapi setiap hari terus baca. Ya, apalagi bisa 5 muka, 10 muka. Ya. Bisa 1 juz. Kali gitu ya, sedekah kita sehari 1000, sehari 2000, terus continue, gitu ya. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, cobalah lakukan ibadah yang ada itu dengan continue, pasti akan memberikan pengaruh kebaikan dalam hati, jiwa dan perangai kita insya Allah, gitu ya. Terus lazimi. Nah, dalil yang kita ambil dengan banyak dalil di sini. Dibuka halaman 31 surat Al-Ma'arij ayat 22 sampai 23. Illal musallin, yang akan selamat itu kecuali adalah orang-orang yang sholat. Jadi yang akan dimasukkan neraka, yang akan binasa itu banyak model. Siapa yang akan selamat? Hanya orang-orang yang sholat. Dan sholat seperti apa? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Mereka yang mengerjakan sholat terus menerus, bukan ketika dong gelem sholat, dong ora gelem yo tinggalkan sholat. Masya Allah, berani dia berspekulasi ya. Ya, harapnya ketika ba'da sholat langsung mati, langsung meninggal. Ternyata nggak meninggal. Bahkan ketika meninggalkan sholat, nah itu ya, ada saja yang menjadikan untuk wafatnya seorang ketika Allah berkehendak. Maka kita sangat takut ketika sedang meninggalkan salat, ketika sedang jauh dari Allah. Di kondisi itu kok Allah jemput nyawa kita, yang karena kita nggak tahu toh kapan Allah akan menjemput nyawa kita. Yang karenanya lakukan ibadah terus menerus. Ya, yang bisa jadi setelah melakukan ibadah itulah Allah akan menjemput nyawa kita, berarti dalam kondisi husnul khotimah. Ya. Itu. Kemudian berikutnya yang keenam berarti ya. Yang keenam, minta pertolongan kepada Allah. Ya, minta pertolongan kepada Allah. Ya, dalilnya tadi itu nasihat siapa? Rasul kepada sahabat Mu'ad. Ya, artinya kan berarti apa? Kita minta pertolongan kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong kami, a'inni, bantu kami. Untuk apa? Ya, husni ibadatika, memiliki ibadah yang baik kepadamu. Begitu juga dalam surah Al-Fatihah yang menjadi doa kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, selalu kami ibadah hanya kepadamu, tidak mensekutukan. Gitu loh. Tapi banyak masih yang mensekutukan. Ya, apalagi kemarin ya aktivitas syura, aktivitas Muharram itu masya Allah, ya sedekah laut, ya sedekah bumi, ya
sedekah gunung, sedekah jembatan, masya Allah. Yang untuk disedekah itu fakir miskin. Ya. Lah kalau yang biaya digunakan untuk itu, untuk santunan anak yatim, insya Allah sudah berapa anak yatim yang mungkin bajunya sudah lusuh, yang mungkin tasnya sudah sobek, yang mungkin sepatunya sudah rusak, masya Allah. Ya kan? Yang sampai di pantai-pantai yang digunakan untuk sedekah laut itu macet 1 hari nggak gerak kendaraan itu, masya Allah. Ini ada apa ini kok kita macet sampai kayak gini, nggak pernahnya ada sedekah laut, masya Allah. Berapa kerugian itu yang diterima? Ya, orang yang mungkin dia mau mengantarkan barang, mau apa, terhalangi dengan itu, belum dana yang dikumpulkan untuk menyembelih kerbau, kepalanya kemudian ditanam di pinggir pantai, yang kemudian mungkin bisa jadi dagingnya dimakan beramai-ramai, belum lagi yang macam-macam untuk sokongan dan sebagainya. Ya tadi kalau untuk anak yatim, fakir miskin, itu kan, yang mereka lebih takut dengan kualat daripada takut dengan Allah, gitu kan. Karena kalau nggak begini nanti takut kualat. Ya coba aja sih Bismillah 1 tahun laut gak usah disedekahi. Apa mau banjir? Apa mau terjadi tsunami? Insya Allah enggak. Gitu ya, itu ya. Nah ini yang ke-6, ke-7 ya. Jadi itu tadi minta pertolongan kepada Allah. Ya. Ke-7 ya, kemudahan, tidak membebani dan tidak mempersulit. Nah jadi lakukan ibadah ya. Dari yang ada itu jangan terbebani. Ya berproseslah, gitu kan? Terutama untuk yang sunnah ya, yang wajib itu kan menjadi satu kewajiban. Yang sunnah berproseslah. Duha 2 rakaat, lazimi. Sudah siap belum untuk nambah? Kalau sudah siap, tambah 2 lagi 4 rakaat, gitu kan? Sedekah kita lazimi mungkin 2.000 atau 3.000 atau 4.000, 2.000 lah ya. Lazimi, sudah mulai siap belum untuk nambah? Nambah mungkin 1.000, 3.000 per hari. Besok lagi mungkin nambah 4.000, 5.000, terus ya. Gitu kan? Begitu juga dengan sholat malam kita. Bisa enggak kita untuk 11 rakaat? Ya, 8 dengan 3 witir. Bisa, bismillah. Kalau tidak bisa proses. Ya, 21. Loh kok lebih banyak? 2 rakaat sama 1 rakaat, gitu ya. 2 rakaat sholat tahajudnya, 1 rakaat witir. Lah kalau dijaga terus, super hebat ini kok. Gitu loh. Ibadah itu ringan. Ibadah itu yang meringankan kita, nggak ada ibadah yang mempersulit. Adapun kemudian yang terakhir, yang ke-8, ya, di halaman 56. Melaksanakan setiap ibadah pada waktunya yang telah ditentukan. Ya, sholat duhur jam berapa Bu? Ya sekitar jam 12, lebih-lebih dikit, gitu ya. Harus ingat, gitu ya. Bukan jam 2. Kenapa saya ngomongnya ke ibu-ibu? Kalau bapak-bapaknya enggak pasti enggak meleset. Kenapa? Karena berjamaah di masjid. Ya, kalau berjamaah di masjid pasti enggak meleset dari waktu yang untuk ditegakkan. Karena apa? Enggak ada. Ketika mungkin masuknya jam 12 sholat duhur itu, yang kemudian diumumkan, para jamaah sekalian yang masih di rumah tetap nyaman di rumah dulu, kita sholat jam 2. Nggak ada, ya kan? Lah kalau kita nggak segera bergegas saja ketinggalan kok, imam nggak nunggu jamaah, gitu kan? Ada orang protes, hei imam besok lagi awas, 30 menit dari azan aku terlambat terus. Sampean sendiri yang salah, nggak segera siap-siap atau sebelum azan untuk sudah bersiap. Yang menjadi sangat dikhawatirkan itu kadang perempuan, banyak kondisi tanggungnya. Ya, tanggung masih goreng, tanggung masih nyuci, tanggung masih ngerumpi. Bisa jadi ada juga gitu ya, masih ngerumpi, tanggung, masya Allah, sedang asik-asiknya ini, sedang panas-panasnya, sedang hangat-hangatnya cerita, wah gitu ya, belum pol, belum sampai ujung ya. Padahal apa? Masya Allah. Maka Rasul ketika ditanya, ya Rasulullah, ayu amalin afdol. Wahai Rasulullah, amalan seperti apa yang paling mulia, yang paling
agung, maka Rasul mengatakan as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Begitu juga dengan zakat, wa atu haqqahu yauma hisadihi, dan tunaikanlah zakat kalian itu pada hari ya ketika memanennya. Ini ketika berbicara tentang zakat pertanian. Jadi nggak nunggu-nunggu nanti panen 5 ton, nanti ajalah, nanti ada kebutuhan jual, akhirnya nggak zakat. Lah ini mau dizakatin apa lah, wong habis. Lah kemarin ketika masih dapat 5 ton tadi itu nggak langsung ditunaikan, padahal perintah Allah wa atu haqqahu yauma hisadihi, tunaikanlah ya haknya itu pada hari ketika memanen. Yang karenanya apa? Ibadah kita untuk menjadi ibadah berkualitas, ibadah yang diterima di sisi Allah jika kita mengerjakannya sesuai dengan waktunya, sesuai dengan waktu yang telah ditentukannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah selesai sudah 8 pilar ibadah yang menjadikan ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas ya. Yang dengannya ya kita sampaikan tadi, agar ibadah berkualitas dan diterima di sisi Allah ya dengan adanya 8 pilar ya. Insya Allah dengan kita menguasai 8 pilar ini ya menjadikan ibadah kita menjadi ibadah yang makbulah. Ini mungkin dapat kami sampaikan di majelis yang mulia ini. Kami kembalikan pada MC. Tahu kalau ada mungkin hal yang perlu ditanyakan, fadhol mungkin silahkan. Wallahu taala